Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dika Rafli Prasetya dengan NPI 1462300 Sini saya akan menjelaskan MATLAB dengan tugas saya yaitu ini ETS PCD pengolahan citra digital. Saya absen 32. Ini soal 32. Oke, yang pertama itu ada contrast stretching. Ini kodenya dan mari kita run. Ini baru app ini ubah ke grayscale jika berwarna. Jadi warnanya itu berubah ke grayscale. Terus habis itu ini rumus-rumusnya citra asli, axis image of, habis itu histogram asli. Dan langsung kita run saja. Begini hasil outputnya. Sebentar loading. Nah, di sini kelihatan citra asli itu gambarnya itu ya seperti aslinya, dan hasil staging ini menunjukkan paru-paru yaitu cukup cukup gelap dan disertai agak terang di sekitar sini. Nah, lalu ini untuk apa itu grafiknya seperti ini. Oke, lanjut yang kedua yaitu histogram equalization. Ini kodenya saya simpan di notepad untuk mengerun di MATLAB-nya. Oke, ini saya jelaskan dulu. Membaca citra grayscale itu memerlukan image baru TF. Jadi di dalam sini itu kita itu ini programnya itu mendeklarasikan bahwa baru TIF itu bahwa gambarnya itu berformat TIF. Habis itu jika citra berwarna ubah ke grayscale. Ini rumusnya pakai if. Habis itu proses histogram equalization di stack sesuai dengan uh, rumus dari itunya, ininya, permodelannya. Habis itu tampil hasil figur squat ini menunjukkan citra asli. Situ citra setelah histogram equalization itu jadinya seperti ini. Nanti kita ubah parameternya. Dan ini untuk hasil outputnya seperti ini. Kita lihat bahwa ini gambarnya sudah sekilas bercak-bercak putih karena itu didetailkan. Dan ini grafiknya. Coba kita ubah parameternya. Ini kita ganti menjadi 3. Kalau tidak keluar, berarti cocoknya itu di 2, 2, 2. Nanti hasilnya keluar gambar seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke ini. Power transformasi logaritma. Kita copy dulu kodenya. Sini.
Nah, kita close dulu. Kita lihat di sini transformasi permodelannya itu EM2, EM2 double imret TF ini memuat gambar paru itu. Di situ ini rumusnya dan ini support rumusnya juga. Ini citra asli dan ini menunjukkan hasil transformasi logaritma. Kita apply dan kita run. Nah, terlihat di sini bahwa gambar yang dari hasil transformasi logaritma itu sangat terang sehingga citra aslinya itu terlihat gelap. Terus kita ubah parameternya. Ini coba kita ganti satu. Apa akan ada yang berbeda? Hasil transformasi logaritma seperti ini. Jadi di sini agak terang. Kita lanjut lagi ke permodelan yang keempat D ini, power law dengan gamma 0,5. Kita buka dulu di sini. Kita salin kodenya. Lalu kita tekan di sini. Di situ kita run. Oke, saya jelaskan dulu. Nah, ini membaca dan ubah ke double. Ini nilai gamanya kan tadi 0,5 sesuai dengan soal yang ditentukan. Lalu di gamanya ini rumusnya I dikali gamma R kuadrat gamma. Lalu ini apa itu ini permodalannya nilainya. Lalu ini hasil outputnya. Terlihat di sini nilai nilai gamma 0,5 itu terlihat sangat terang hingga citra asli terlalu gelap. Oke, kita lanjut lagi ke ini Gaussian low pass filter dengan D020. Kita copy. Oke, seperti ini ya. Nilai gamanya itu 2. Berbeda dengan yang tadi kan 0,5, sekarang 2. Lalu ini rumusnya sama seperti ini. Kita run coba. Oke, di sini saya jelaskan citra aslinya menunjukkan gambar sama. Lalu gamma 2 ini citra lebih gelap karena gambar di sini itu memiliki nilai citra yang cukup gelap dan di samping ini citra yang asli dan sangat detail. Oke, kita lanjut ke Gaussian low pass filter dengan D020. Cukup banyak. Oke, kita run hasilnya seperti ini. Jadi, saya jelaskan dulu. Di sini itu memuat gambarnya seperti tadi. Lalu ini menunjukkan apa itu hasil yang mau kita tuju di sini. Terus itu membuat filter ini seperti ini rumusnya. Transformasi balik ke domain spesial seperti ini. Tampilkan hasil seperti ini. Ini menunjukkan citra asli dan yang ini menunjukkan hasil Gaussian low pass D0 sama 20. Ini outputnya.
terlihat di sini citra hasil Gaussian lo itu terlihat ngeblur, berbeda dengan yang aslinya dan tampak tidak jelas. Oke, kita lanjut ke sini, sub CPMK 4. Di sini yang A ini arithmetic mean filtering. Kita buka dulu di sini. Oke, kita sudah membuka. Lalu seperti biasa kita jalankan programnya. Perbandingan citra asli seperti ini hasil arithmetic mean filtering 3x3 tampak gambar terlihat lebih gelap daripada bentuk aslinya karena sudah siapa tuh karena sudah diterapkan filter. Lanjut yang kedua ada harmonic mean filtering. Nah ini kita fokus dulu. Nah, ini kita jalankan. Nah, tampak di sini hasil harmonic mean filtering 3x3 itu hampir sama seperti citra aslinya. Karena citra yang diterapkan itu hampir sama seperti asli dan mungkin perbedaan tipisnya itu agak sedikit lebih gelap daripada bentuk yang aslinya. Lanjut ke median filter. Kita salin dulu. Oke, median filter ini membaca citra, membaca gambarnya, gambar awal, lalu ini parameternya filter dan ini merupakan hasil inisialisasi. Lalu ini proses filtering median filter. Jadi di sini itu uh, region iPad X Landing X plus Windows ini menunjukkan apa itu filter daripada median tersebut. Ini tampilkan hasil, ini simpan hasil. Lalu kita run. Nah, seperti ini. Nah, ini hasil median filter. Nampak di sini lebih jelas. Nah, sedikit lebih gelap dan jelas. Karena mungkin apa itu ini filternya itu membuat gambar lebih jelas. Oke, lanjut di situ di subjek MK3 ini pilihlah hasil 1 dan 2 yang sub ini dan ini yang menurut Anda paling baik, kemudian lakukan berturut-turut. Nah, di sini itu melakukan perbandingan di antara semua permodelan. Nah, saya memilih
latihan pinter karena bertujuan eh, bertujuan untuk melihat gambar itu lebih jelas daripada citra yang aslinya. Kalau kita mengubah parameter ini. Nah, di sini tampak sama ketika kita mengubah parameternya, tampak sedikit lebih gelap dibandingkan tadi. Lalu kita memilih, saya memilih itu yang tadi median itu. Kita salin dulu yang A. Oke, kita run. Nah, sini citra aslinya seperti ini. Lalu lapisan horizontalnya menunjukkan seperti ini. Seperti kayak kuman ya. Ini ya. Lapisan diagonalnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke Gaussian High Pass Filter yang T020. Baik, kita lanjut lagi. Kita lihat di sini yang tadi Gaussian High Pass Filter. Oke, kita close dulu. Lalu kita salinkan kodenya. Nah, di sini tampak jelas menggunakan hasil Gaussian High Pass. Itu bisa kita lihat seperti membentuk sketsa dan itu sangat jelas. Seperti ini kode-kodenya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.